Halo teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan tutorial pengisian SPT tahunan orang pribadi di Cortex berdasarkan studi kasus dokter spesialis yang memiliki beberapa sumber penghasilan, yaitu dari pekerjaannya sebagai PNS, praktik mandiri, serta penghasilan investasi. Langkah pertama, buka website resmi Cortex DJP melalui browser, kemudian lakukan login dengan cara masukkan NIK atau NPWP wajib pajak, masukkan password akun, isi kode CAPTCHA yang muncul, setelah itu klik login. Jika login berhasil, kita akan masuk ke dashboard wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membuat konsep SPT tahunan. Caranya, klik menu surat pemberitahuan atau SPT, klik buat konsep SPT, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, yaitu PPH orang pribadi. Pilih jenis periode SPT tahunan dengan periode pajak tahun 2025. Pilih model SPT yaitu normal, setelah itu klik buat konsep SPT. Di tampilan layar, klik tombol pensil untuk masuk ke halaman formulir SPT. Setelah masuk ke halaman SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, pertama kita isi bagian header. Pada bagian ini, pertama klik posting SPT untuk menampilkan data pajak seperti harta, utang, dan bukti potong. Kedua, masukkan sumber penghasilan pilih pekerjaan dan pekerjaan bebas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian identitas wajib pajak. Sebagian data biasanya sudah terisi otomatis dari sistem. Selanjutnya, pada bagian ikhtisar penghasilan neto, kita pilih sumber penghasilan wajib pajak. Karena pada kasus ini wajib pajak memiliki beberapa sumber penghasilan, maka untuk pertanyaan apakah menerima penghasilan dari pekerjaan, pilih ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pilih ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jawab tidak dan ya, saya berhak. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya, pilih ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerima penghasilan luar negeri, pilih tidak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penghitungan pajak terutang. Pada bagian ini, nomor 3 kita pilih tidak, dan sistem akan menghitung secara otomatis setelah seluruh penghasilan dimasukkan pada lampiran, sehingga sistem akan menghitung penghasilan neto otomatis. Pada bagian penghasilan tidak kena pajak, pilih status K2 sesuai dengan status wajib pajak. Setelah itu, sistem akan menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang secara otomatis. Pada nomor 9, kita pilih tidak juga. Selanjutnya, pada bagian D kredit pajak 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Maka jawabannya iya. Kemudian, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak. Kemudian, pada menu angsura PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, pada soal 13A hingga 13C, pilih tidak. Pada menu pernyataan transaksi lainnya, bagian 14B dan 14C itu dipilih iya, bagian 14D pilih tidak, dan juga bagian 14G pilih tidak. Kemudian klik simpan konsep untuk menyimpan lampiran induk. Kemudian pada ikhtisar penghasilan neto persoalan 1A, kita dipersilahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Pada lampiran 1 bagian D, kita diharuskan mengisi penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Terdapat nomor identitas pemberi kerja, nama pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto atau biaya yang perlu diisi. Pada lampiran 3B bagian C, kita diperintahkan untuk mengisi rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto, di mana pada klik tambah itu akan terdapat nama tempat kegiatan usaha dan juga jenis usaha atau pekerjaan bebas yang perlu diisi. Kemudian penghasilan per bulan yang perlu diisi. Kemudian klik menu lampiran 3A4 dan pergi menuju bagian A.
yang merupakan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Kemudian klik pensil, lalu isi norma persen yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian kembali pada bagian ikhtisar penghasilan neto di lampiran induk dan mengisi lampiran 3A 4 bagian B untuk persoalan 1C. Pada lampiran 3A strip 4 bagian B itu terdapat penghasilan neto dalam negeri lainnya dan kemudian klik tambah. Maka akan muncul menu kode jenis penghasilan dan penghasilan neto. Jenis penghasilan dan penghasilan neto tersebut perlu diisi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kembali lagi pada lampiran induk bagian D kredit pajak untuk mengisi lampiran 1B bagian E atas persoalan 10A. Klik tambah, di mana ini untuk mengisi daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Maka akan keluar formulir untuk mengisi NPWP pemotong atau pemungut PPh, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak penghasilan bruto. Kembali pada lampiran bagian induk, lalu ke bagian pernyataan transaksi lainnya, kemudian mengisi lampiran 1A bagian B atas persoalan 14B. Pada bagian ini terdapat utang pada akhir tahun pajak, di mana pada formulirnya akan ada deskripsi, kode, NIK atau NPWP atau kreditur, nama kreditur, negara kreditur, tahun peminjaman, saldo, dan keterangan yang harus diisi. Kemudian diklik simpan. Untuk pertanyaan 14C, kita klik iya, dan kita akan mengisi lampiran 2 bagian A. Lalu, klik tambah, dan akan muncul pop-up seperti ini. Kita akan mengisi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Adapun yang diisi yaitu NPWP pemotong, nama pemotong. Untuk kode objek pajak akan otomatis terisi saat kita mengisi jenis penghasilan. Lalu isi dasar pengenaan pajak dan PPh terutang, lalu klik simpan. Pada bagian harta akhir tahun pajak, jika ingin melaporkan harta bagian bergerak maupun tidak bergerak, bisa kita klik tambah, lalu pilih deskripsi, isi lokasi harta, ukuran properti, sumber kepemilikan, nomor sertifikasi, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini, lalu klik simpan. Pada bagian kas dan setara kas, bisa kita klik tambah, isi deskripsi, nomor akun, atas nama bank, lokasi harta, tahun perolehan, dan saldo, lalu kita klik simpan. Pada bagian investasi atau sekuritas, kurang lebih sama dengan memasukkan data yang sesuai sampai dengan tahun perolehan, nilai saat ini, dan kita bisa klik simpan. Pada bagian harta lainnya, bisa kita klik tambah, lalu masukkan deskripsi, misalnya peralatan elektronik, isi tanggal perolehan, biaya perolehan, nilai saat ini, bukti kepemilikan, informasi tambahan, lalu kita bisa klik simpan. Bagian utang pada akhir tahun pajak, bisa kita klik tambah, isi deskripsi utang lainnya, masukkan NPWP kreditur, nama kreditur, negara kreditur, tahun, serta saldo. Jika dirasa semuanya sudah lengkap,
kita bisa klik simpan konsep, atau kita klik bayar dan lapor jika ingin langsung melaporkan SPT.